Battle Through the Heavens, Chapter 1522. Bab 1522, Perubahan di Central Plains. Bang-bang. Suhu tinggi meresap ke alam magma saat api berkobar dan menyebar seperti naga yang marah. Permukaan laut magma yang sangat besar terkadang meletus dan membentuk pilar api yang mengejutkan. Pilar api ini segera bertebaran dari langit seperti hujan. Ada bola api merah muda berukuran 1000 kaki di sekitar 100 kaki di atas permukaan laut magma. Api membakar dengan ganas sementara gelombang demi gelombang kekuatan destruktif merembes keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya perlahan-lahan berubah. Jika penglihatan seseorang bisa melihat ke dalam bola api, samar-samar mungkin untuk melihat dua orang yang terjerat bersama. Api emas dan api ungu coklat memanjat di sekitar setiap sosok dan memblokir api iblis itu, yang mencoba menyerang dari semua kemungkinan bukaan. Sosok manusia di dalam bola api secara alami adalah Xiao Yan dan Sun Er. Kondisi Xiao Yan jauh lebih baik setelah mendapat bantuan Sun Er. Tubuhnya, yang awalnya berubah menjadi berantakan, juga telah meminjam efek abadi dari api pembakaran 3000 untuk secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Energi besar dan kuat yang dilepaskan oleh api lotus pemurnian iblis mengalir tanpa henti ke tubuh Sun Er karena posisi keduanya yang sangat pas. Cara mereka menyesuaikan diri membebaskan tubuhnya dari energi yang telah mengancamnya. Energi besar yang dilepaskan oleh Purifying Demonic Lotus Flame secara bertahap diserap oleh mereka berdua bersama-sama. Energi seperti lautan ini menyebabkan aura Xiao Yan dan Sun Er tiba-tiba melonjak. Tidak mungkin untuk mengukur berapa lama Purifying Demonic Lotus Flame telah ada, tetapi energi yang terkandung di dalamnya secara alami tidak dapat dijelaskan. Jika seseorang bisa dengan aman menyerapnya, itu bisa memberi makan siapapun. Bola api besar melayang di langit saat gelombang api terus muncul di permukaannya, menyebabkan riak menyebar secara melingkar. Kedua individu di dalam bola api itu menutup mata mereka erat-erat, seolah-olah mereka telah tertidur. Api emas dan ungu coklat terus melonjak keluar dari tubuh mereka untuk memblokir suhu tinggi dari api iblis dan melindungi tubuh mereka. Tentu saja, di atas pemandangan luar ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan masih menemui jalan buntu. Dia baru saja mempertahankan keseimbangan di dalam tubuhnya dengan bantuan ketekunan dan bantuan Sun Er, tapi dia bisa perlahan-lahan memperbaiki esensi api iblis sekarang. Meskipun ini terjadi dengan kecepatan siput, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik daripada ketidakmampuannya untuk membalas lebih awal. Setidaknya, Xiao Yan saat ini bisa merasakan secercah harapan. Alam panas yang membakar bahkan tanpa tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Yang ada hanyalah lautan besar magma yang terus-menerus menyemburkan banyak pilar magma. Kebodohan yang menyedihkan adalah satu-satunya tema dunia ini. Waktu juga menjadi kabur dan monoton di tengah kepahitan ini. Baik Xiao Yan dan Sun Er telah tertidur. Tidak sedikit pun aktivitas yang dikeluarkan, tetapi kekuatan hidup mereka yang melimpah membuat orang lain memahami bahwa mereka melakukannya dengan cukup baik. Bola api 3 warna secara bertahap terbentuk di luar tubuh mereka dengan aliran waktu. Emas, ungu coklat, dan merah muda. 3 warna mewakili 3 jenis api surgawi yang kuat. Tentu saja, di antara ketiga warna tersebut, warna pink menempati sebagian besar ruang. Baik api emas dan ungu coklat hanya bisa mempertahankan area kecil, tetapi seiring berjalannya waktu, api keemasan dan ungu coklat mulai meluas secara bertahap. Dihadapkan dengan Kaisar Emas membakar api surgawi dan api surgawi yang terbentuk dari 5 jenis api surgawi, api iblis ini, yang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertarung dan telah dilemahkan oleh Xiao Yan, perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda mundur. Waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kebuntuan dari api 3 warna berlanjut untuk periode waktu yang tidak diketahui, tetapi bola api akhirnya bergetar pada hari tertentu. Ketiga warna itu masing-masing berhasil menempati sepertiga bola dengan sempurna. Keseimbangan misterius telah terbentuk dari bentrokan ini. Flame mantra, sempurnakan. Xiao Yan, yang berada di dalam bola api, tiba-tiba membuka matanya setelah keseimbangan ini tercapai. Suara rendah keluar dari mulutnya. Api surgawi Xiao Yan dan api teratai setan yang memurnikan telah membentuk koneksi aneh setelah berinteraksi untuk jangka waktu yang lama ini. Oleh karena itu, 2 jenis api surgawi mulai beredar di sepanjang jalur metode Qi dari mantra api setelah Xiao Yan mengaktifkannya. Gemuruh.
Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit ketika api teratai setan yang memurnikan mulai disempurnakan oleh mantra api. Awan gelap ini bertahan di atas bola api saat gelombang besar diaduk di permukaan laut magma. Xiao Yan telah mendeteksi perubahan di dunia magma ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sebagai hasilnya. Setelah periode penyempurnaan yang lama ini, dia sudah menjadi sangat akrab dengan api teratai setan yang memurnikan. Secara alami akan ada beberapa fenomena tidak biasa yang terjadi ketika api surgawi dari peringkat ini disempurnakan. Sun Er, sekarang waktunya untuk mendapatkan hadiah yang besar. Xiao Yan mengamati sosok cantik yang tertidur dalam pelukannya dan senyum hangat melintas di wajahnya. Lengannya dengan lembut memeluk pinggang halus seperti pohon willow dari sosok cantik itu, sementara segel yang dibentuk oleh salah satu tangannya diam-diam berubah. Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, gumpalan api lotus pemurnian iblis di tubuhnya, yang telah menjaga dirinya sendiri, akhirnya disempurnakan. Segera, energi besar seperti cairan mencapai setiap bagian tubuh Xiao Yan. Median di dalam tubuhnya terisi penuh dalam beberapa saat. Daging, otot, tulang, sel-selnya, tampak seperti hantu kelaparan yang tidak makan selama beberapa dekade karena mereka dengan gila-gilaan melahap energi yang tak ada habisnya. Setelah merasakan tubuhnya dengan cepat terisi, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merah Sun Er yang sedikit terangkat. Energi yang sangat besar itu dengan gila-gilaan melonjak ke tubuhnya seperti air banjir juga. Guyuran perbaikan terus berlanjut. Gelombang energi seperti air banjir beredar di sekitar tubuh Xiao Yan setelah disempurnakan sebelum dikirim ke tubuh Sun Er. Setelah diserap oleh tubuhnya, sebagian energi yang tersisa akan ditransfer kembali ke tubuh Xiao Yan. Selain itu, energi yang ditransfer kembali menjadi lebih murni. Ada juga perasaan samar lainnya. Perasaan ini milik Kaisar Emas yang membakar api surgawi. Saat penyempurnaan ini berlanjut, Xiao Yan dan Sun Er mulai secara bertahap membentuk siklus yang sempurna. Energi dahsyat yang tak berujung membasuh setiap bagian dari Xiao Yan dan Sun Er berkali-kali. Kedua aura mereka naik seiring berjalannya waktu. Retakan retak. Saat esensi api iblis secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk membalas, bola api besar itu mulai tenang dan kekerasan liar di dalamnya melemah. Baik Xiao Yan dan Sun Er terjerat erat dengan cara yang aneh di bagian dalam kunang-kunang. Lapisan demi lapisan kristal merah muda keemasan samar yang berkedip perlahan muncul di sekitar mereka. Akhirnya, benda itu berubah menjadi benda seperti telur kristal yang membungkus keduanya. Aura Xiao Yan dan Sun Er benar-benar lenyap saat telur kristal ini terbentuk. Alam magma ini akhirnya menjadi kehampaan kehidupan. Central Plains. 1 tahun telah berlalu sejak api iblis turun ke dunia. Meski sudah setahun berlalu, kisah-kisah agung dari masa itu masih menjadi perbincangan banyak orang. Setahun bukanlah waktu yang lama ataupun singkat, tetapi banyak hal masih terjadi di Central Plains dalam waktu 1 tahun. Segera setelah api iblis turun ke dunia, Aula Jiwa akhirnya mulai membalas dendam pada aliansi Rumah Langit karena menghancurkan aula manusia. Sepertiga kota milik aliansi telah diserang. Aliansi Sky Mansion tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah sedikitpun karena berurusan dengan serangan besar Hall of Souls. Aliansi telah mengumpulkan pasukan mereka dan mulai membalas. Dalam waktu 1 tahun, kedua faksi super ini mulai bertarung seperti api dan air. Meski kedua belah pihak menderita kerugian besar, konfrontasi terakhir tidak terjadi. Bagaimanapun, aliansi Sky Mansion saat ini tidak lagi sama seperti saat itu. Dengan ahli yang kuat seperti Ziyan dan Xiao Chen, yang tidak lebih lemah dari Kepala Aula Jiwa, hadir, bahkan Kepala Aula Jiwa tidak memiliki keberanian untuk menyerang markas aliansi. Selain itu, leluhur dari Menara Pil itu mungkin tidak tinggal di Paviliun Bintang Jatuh, tetapi dia juga memberi Yao Lao dan yang lainnya cara untuk menghubunginya. Dengan ahli ultimat yang membantu aliansi, Aula Jiwa tidak lagi mampu mengancam aliansi dengan pemusnahan. Karena banyak alasan inilah aliansi Istana Langit tidak dirugikan selama perang skala besar melawan Aula Jiwa. Aliansi itu bahkan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda keuntungan. Dengan demikian, reputasi aliansi pedagang langit mencapai puncak di Central Plains. Lagi pula, tidak ada satupun faksi di masa lalu yang bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Hall of Souls. Banyak orang menghela nafas secara emosional karena aliansi.
Posisi sebagai penguasa Central Plains secara bertahap berubah dari Aula Jiwa ke Aliansi Rumah Langit yang baru. Klan Hun tampaknya tidak memberikan banyak bantuan kepada Hall of Souls. Meskipun diam-diam telah mengirim beberapa ahli, para ahli ini tidak dapat memberikan keuntungan yang luar biasa kepada Hall of Souls. Yao Lao dan yang lainnya hanya bisa menghubungkan kurangnya bantuan ini dengan klan Hun yang dibatasi oleh perjanjian. Tentu saja, Yao Lao dan yang lainnya tidak lupa untuk terus memperhatikan tempat api iblis turun bahkan saat mereka bertempur dalam perang yang intens dengan Aula Jiwa, tetapi setiap penyelidikan hanya membuat mereka merasa kecewa. Daerah itu tidak mengungkapkan aktivitas yang tidak biasa sedikit pun selama 1 tahun ini. Jika segel naga di tangan Ziyan tidak ada, bahkan mereka akan mengira bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi pada Xiao Yan dan Sun Er. Mereka tidak punya solusi untuk situasi ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah secara bertahap memusatkan perhatian mereka pada pertempuran mereka dengan klan Hun. Sementara mata semua orang di Central Plains tertarik pada pertempuran antara Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance, berita yang mengguncang seluruh benua dengan tenang menyebar dari sumber yang tidak diketahui. Klan Xi, salah satu dari 8 klan kuno, telah benar-benar lenyap secara misterius seperti klan Ling. Semua orang bisa secara samar-samar merasakan misteri menyelimuti Central Plains. Bab 1523, Mendobrak Kepompong. Klan Xi adalah salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun klan Su tidak setenar klan Gu atau klan Hun, itu masih salah satu dari 8 klan kuno dan bukan keberadaan biasa. Klan Xi biasanya tidak menonjolkan diri dan jarang berita yang berhubungan dengan mereka menyebar, tetapi tetap rendah hati tidak berarti bahwa mereka lemah. Klan Xi ini relatif kuat jika diukur dari kekuatan bertarung mereka. Klan Xi jauh lebih kuat dari klan Ling, yang merupakan yang pertama menghilang. Ada banyak individu kuat dalam klan yang memiliki fondasi yang sangat kuat. Namun, faksi super yang memiliki fondasi hebat sekali lagi secara misterius menghilang dalam semalam. Hanya memikirkan tentang hilangnya klan saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa dingin di dalam hatinya. Klan Xi telah menghilang dengan cara yang sama seperti klan Ling. Alam mereka berdua telah tertutup sebelum mereka menghilang. Setelah ranah dibuka kembali, jutaan anggota klan dan keturunan warga tidak dapat ditemukan. Tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Kelompok ahli dari berbagai faksi merasakan hawa dingin naik dari kaki mereka ke hati mereka. Para ahli ini telah memasuki dunia klan Xi dan menemukan dunia benar-benar sunyi dan tidak bernyawa. Eksistensi mengerikan macam apa yang bisa melenyapkan jutaan individu? Beberapa dari jutaan individu ini termasuk para ahli top dari klan Xi. Semua ahli itu adalah eksistensi di Central Plains yang bisa mengguncang dunia dengan hentakan kaki. Terlepas dari keberadaan seperti itu, klan Xi masih sepenuhnya dihapus dari dunia ini. Informasi mengenai hilangnya klan Xi tampak seperti badai saat menyapu Central Plains. Setiap faksi dikejutkan oleh informasi yang mengejutkan ini. Beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam dapat secara samar-samar mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua faksi kuno ini sangat kuat dan warisan mereka telah bertahan selama ribuan tahun, namun 2 klan telah benar-benar lenyap dalam waktu 10 tahun. Jika masalah seperti itu hanya terjadi 1 kali, itu bisa dianggap sebagai kebetulan. Jika itu terjadi 2 kali, itu akan sangat aneh. Selain itu, cara kedua klan menghilang sama persis. Ini memberi seseorang gagasan bahwa pelaku yang membuat klan Ling dan Xi menghilang haruslah orang yang sama atau lebih tepatnya faksi yang sama. Namun, situasi yang menyebabkan seseorang merasa bermasalah mengikuti. Semua orang tahu bahwa hanya ada 2 faksi di seluruh benua yang diam-diam bisa menghilangkan klan Ling kuno dan klan Xi kuno. Kedua faksi itu adalah klan Hun dan klan Gu. Dalam sekejap, banyak tebakan dan keraguan dilemparkan kedua faksi ini. Klan Hun tidak menanggapi tebakan ini, yang cocok dengan gaya biasanya. Namun, klan Gu merasakan sakit kepala saat keraguan dilemparkan ke arah mereka. Hubungan mereka dengan klan kuno lainnya cukup baik, tetapi hubungan antara mereka menjadi sedikit canggung setelah klan Ling dan Xi menghilang. Beberapa klan lainnya jelas mulai merasakan keraguan dan ketakutan terhadap klan Gu. Bahkan beberapa interaksi reguler mereka sempat terhenti. Klan Gu jelas merasa sakit kepala karena berita meresahkan yang muncul tiba-tiba ini, tetapi kejadian kali ini menyebabkan mereka berhati-hati.
Perkembangan ini jelas tidak bermanfaat bagi klan Gu. Faksi yang menyerang kemungkinan besar sengaja melibatkan klan Gu dalam skema mereka. Namun, eselon atas klan Gu merasakan keraguan dan ketidakpastian karena mereka tidak tahu bagaimana mungkin klan Hun memiliki kekuatan yang begitu menakutkan jika mereka benar-benar pelakunya. Mereka telah berhasil menghindari penyelidikan dari banyak ahli klan Gu dan melenyapkan klan Ling dan Si tanpa ada yang menyadarinya. Atau, mungkinkah ada eksistensi mengerikan lainnya yang tidak mereka ketahui di Central Plains? Terlepas dari tebakan klan Gu, mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah kepada 3 klan lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa diam dalam menghadapi kecurigaan ini. Saat klan Gu dan klan Hun tetap diam, 3 klan yang tersisa dari 8 klan kuno, yaitu klan Yao, klan Lei, dan klan Yan tiba-tiba mengumumkan aliansi 1 bulan setelah klan Si menghilang. Mereka menyebut diri mereka aliansi 3 klan. Pembentukan aliansi 3 klan memiliki dampak yang sangat besar pada faksi lain. Ini adalah pertama kalinya aliansi dibentuk oleh 3 klan kuno sejak zaman kuno. Lagi pula, klan-klan ini sangat kompetitif dan mengalami banyak konflik. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk meninggalkan segalanya dan membentuk aliansi. Tapi kali ini, ketiga klan merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa karena bahaya yang tidak diketahui. Mereka tidak ingin menjadi klan Ling atau klan Si berikutnya, tetapi pembunuh misterius ini telah mampu secara diam-diam melenyapkan klan Ling dan klan Si, jadi mungkin tidak akan menjadi masalah yang terlalu sulit bagi pelaku untuk melenyapkannya. Dari mereka, untuk melindungi garis keturunan klan mereka, mereka tidak punya pilihan lain selain membentuk aliansi saat ini. Faksi lain di Central Plains sedikit santai ketika Three Clan Alliance tidak meluncurkan pasukan ke Central Plains setelah mengumumkan aliansi mereka. Sebaliknya, mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk membangun terowongan di antara alam mereka. Jadi, jika satu pihak diserang, 2 pihak lainnya akan dapat dengan cepat memberikan dukungan melalui terowongan spasial. Setelah terowongan spasial antara 3 klan terbentuk, ketiga klan tampak tak tertembus. Pada saat ini, klan ini akhirnya mulai berangsur-angsur rileks. Setelah itu, mereka juga mulai mengirimkan beberapa ahli. Para ahli ini terus-menerus masuk dan keluar dari wilayah klan Si dalam upaya untuk menemukan beberapa bukti yang menunjukkan pelakunya. Central Plains selalu sangat menarik, jadi tidak ada yang bisa menjadi sorotan lama. Bahkan peristiwa mengejutkan seperti lenyapnya klan Si dan pembentukan aliansi oleh 3 klan secara bertahap meninggalkan sorotan sekitar setengah tahun kemudian. Apalagi pelaku misterius itu seakan menghilang tanpa jejak. Itu menyebabkan seseorang merasakan ketidaknyamanan sambil menghela nafas lega. Setelah dikejutkan untuk jangka waktu tertentu, aliansi Rumah Langit juga mendapatkan kembali ketenangannya. Itu terus terlibat dalam perjuangan tanpa akhir dengan Hall of Souls. Pada saat ini, kedua faksi besar itu benar-benar berselisih. Hari ini, yang satu akan menyerang kota yang lain. Besok, yang lain akan menghancurkan aula cabang seseorang. Mereka saling bertukar tit saat mereka terlibat dalam pertempuran tanpa akhir. Namun, pertarungan jangka panjang mulai menguntungkan aliansi Sky Mansion. Mereka menggunakan perang ini untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Perang ini tidak hanya membuat kekuatan pertempuran aliansi menjadi lebih kuat dan bersatu, tetapi juga menarik semakin banyak faksi kecil, yang telah ditekan oleh klan Hun, untuk bergabung dengan mereka. Oleh karena itu, selama 1,5 tahun perang ini, ukuran aliansi Sky Mansion telah berkembang berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan sebelum perang. Jumlah ahli dalam aliansi tidak kalah dengan Hall of Souls. Mendapatkan kekuatan melalui perang telah memungkinkan aliansi tumbuh lebih kuat. Namun, ada masalah yang membuat kelompok Yao Lao dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan meski kekuatan mereka meningkat. Sumber dari perasaan ini secara alami adalah Xiao Yan. Sudah 1,5 tahun sejak alam api iblis telah ditutup saat itu, tetapi mereka masih belum mendapatkan berita sedikit pun terkait dengan Xiao Yan. Minimnya berita ini membuat hati banyak orang menjadi sedikit cemas. Kepala Sky Mansion Alliance mungkin adalah Yao Lao, tetapi di hati banyak orang, punggung kurus dan kuat itu adalah dukungan mental mereka. Mereka berpikir bahwa selama punggung kurus itu mendukung mereka, aliansi Sky Mansion tidak akan pernah jatuh. Terlepas dari betapa cemasnya perasaan mereka, kenyataan itu kejam. Tidak ada aktivitas dari tempat itu sampai sekarang. Waktu tidak akan berhenti karena siapapun. Oleh karena itu, setelah api iblis disegel selama 2 tahun penuh,
untaian harapan di hati banyak orang mulai meredup secara bertahap. Kelompok Yao Lao tidak bisa berbuat apa-apa untuk membendung situasi seperti itu. Mereka hanya bisa menghentikan beberapa pertempuran ofensif dan beralih ke pertahanan. Sementara aliansi Sky Mansion mengubah metode bertarungnya, alam api iblis akhirnya mengungkapkan beberapa kehidupan setelah diam selama 2 tahun. Alam api iblis masih sepanas telur kristal besar yang melayang di langit di atas wilayah laut magma. Permukaan telur kristal itu berkilau. Ada kalanya, samar-samar ada bibit api yang melompat-lompat, muncul seperti peri yang dipenuhi dengan spiritualitas. Retak. Suara samar tiba-tiba keluar dari kesunyian. Jika mata seseorang melirik, orang akan melihat bahwa permukaan telur kristal perlahan mulai retak. Setelah retakan pertama ini muncul, semakin banyak retakan mulai naik secara bertahap di atas telur kristal. Pada akhirnya, cangkang kristal besar jatuh dari atas. Bang! Cahaya merah muda dan keemasan tiba-tiba naik ke langit setelah telur kristal retak. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi tirai yang tersebar dari langit yang jauh. Keributan. Sebuah lengan tiba-tiba diperpanjang dari pilar cahaya saat sesosok tubuh dengan keras meregangkan pinggangnya yang malas. Tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara seperti guntur yang menggema di sekitar langit. Saya akhirnya keluar dari retret saya. Sesosok telanjang melangkah keluar dari pilar cahaya. Siapa lagi yang bisa dimiliki wajah sosok itu selain Xiao Yan? Namun, rambut hitamnya tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan tampan. Jika seseorang mengamati matanya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa mereka telah berubah menjadi 2 teratai api yang sangat kecil. Bunga teratai berputar dan kekuatan hisap misterius samar-samar dipancarkan darinya, seolah-olah jiwa seseorang bisa terseret ke dalamnya. Ah, Xiaoyan GG, kenapa kamu tidak memakai pakaian apapun? Suara jernih yang terdengar seperti mata air yang mengalir di lembah sementara disertai rasa malu muncul di belakang Xiaoyan segera setelah dia keluar dari pilar cahaya. Xiaoyan berbalik dan melihat sosok cantik itu, yang rambut hitam panjangnya tersebar di pinggangnya yang halus seperti air terjun. Mungkin itu karena dia tertidur saat berlatih, tapi wajah Sun Er yang indah seperti buah persik saat ini tidak memiliki kelembutan, sebaliknya, itu mendapatkan petunjuk pesona yang menggetarkan jiwa. Menambahkan sedikit rasa malu di wajahnya, yang dibutuhkan hanyalah satu pandangan dan Xiaoyan terpikat. Istri saya memang cantik. Pria telanjang itu melangkah melalui udara kosong dan menggaruk kepalanya sebelum dia tersenyum dan memuji wanita yang malu di depannya. Bab 1524, Bayi Api. Retret ini mungkin menghabiskan banyak waktu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh langit yang diliputi api. Meskipun lingkungan ini tampak sama seperti saat dia melakukan retret, dia masih bisa merasakan perbedaan. Iya, Sun Er di sampingnya dengan lembut mengangguk. The Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah hal yang biasa. Jika mereka tidak punya waktu, bahkan mereka berdua tidak akan bisa memperbaikinya. Xiaoyan GG sepertinya cukup kuat sekarang, bukan? Sun Er memutar matanya sambil bertanya-tanya sambil tersenyum. Tidak akan sulit untuk mengalahkan kepala Hall of Souls saat aku bertemu dengannya. Xiaoyan sedikit tersenyum. Suaranya menunjukkan kepercayaan diri yang ekstrim. Manfaat yang dia peroleh dari memurnikan api lotus setan yang memurnikan tidak ada bandingannya. Berdasarkan indranya, kekuatannya seharusnya mencapai level awal bintang kelima kelas Doseng. Ini adalah lompatan 3 bintang jika dibandingkan dengan kekuatan Doseng bintang 2 perantara sebelum dia mundur. Lompatan besar dalam kekuatan ini bahkan menyebabkan Xiaoyan merasa tidak percaya sebelumnya. Menjadi seorang elit Doseng, dia jelas menyadari betapa sulitnya meningkatkan level seseorang dalam kelas Doseng. Peningkatan 3 bintang ini akan membutuhkan pelatihan puluhan tahun dalam keadaan normal. Kali ini, dia telah menggunakan Purifying Demonic Lotus Flame untuk meningkatkan kekuatannya. Di seluruh dunia, satu-satunya objek spiritual dengan kemampuan luar biasa untuk memungkinkan kekuatan elit Doseng melonjak 3 bintang kemungkinan hanya Flame Surgawi peringkat ketiga ini. Konon, ketika seseorang mencapai puncak, semua orang di sekitarnya juga akan naik bersamanya. Kali ini, berkat Xiaoyan GG, kekuatanku juga bertambah banyak. Sun Er tertawa pelan. Selama proses pemurnian api teratai setan yang memurnikan,
potongan-potongan energi yang besar dan kuat juga telah memasuki tubuhnya. Oleh karena itu, dia juga mendapat manfaat. Meskipun dia belum melakukan terobosan ke bintang kelima dari kelas Doseng, dia telah melonjak ke tingkat lanjutan dari bintang keempat kelas Doseng. Harus dikatakan bahwa keuntungan yang mereka berdua capai selama retret ini akan menyebabkan orang lain menjadi sangat iri. Xiaoyan secara alami senang karena kekuatan Sun Er telah melonjak. Meskipun kekuatannya mungkin akan meningkat lebih banyak jika dia telah menyerap api teratai setan pemurnian sendirian, dia tahu dia akan mati karena serangan balik dari api iblis seandainya bukan karena bantuan Sun Er. Bagaimana dia bisa tetap dalam kondisinya saat ini? Aku ingin tahu apa api surgawi saat ini di tubuhku. Pikiran Xiaoyan dengan cepat kembali ke masalah yang paling penting. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, tetapi dia tercengang menemukan bahwa api surgawi, yang awalnya memenuhi tubuhnya, telah benar-benar menghilang. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan turun. Api surgawi adalah sesuatu yang dia andalkan untuk bertahan hidup. Hilangnya api langitnya akan menjadi pukulan besar baginya. Xiaoyan GG, ada apa? Sun Er di samping buru-buru bertanya setelah melihat perubahan ekspresi Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menanggapi suaranya. Dia tenang dan hati-hati memeriksa bagian dalam tubuhnya. Hanya setelah beberapa lama dia tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang samar-samar hadir jauh di dalam tubuhnya. Keluar! Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah merasakan hal ini. Dia menjerit pelan dan api berwarna merah muda tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Sepertinya ada cahaya keemasan samar mengalir di sekitar tepi api seperti benda logam. Munculnya gugusan api merah muda ini menyebabkan udara di sekitarnya berubah. Kemudian, klaster itu tiba-tiba mulai bergoyang. Itu kemudian berubah menjadi bayi setinggi setengah kaki di depan mata tertegun Xiaoyan dan Sun Er. Yiwa Yiwa. Mata besar bayi api kecil itu berisi nyala api merah muda, dan mereka mendarat di Xiaoyan saat bayi itu muncul. Setelah itu, ia mengulurkan tangan kecilnya yang lembek dan meraih lengan Xiaoyan. Bayi itu terus mengusap Xiaoyan, tampak sangat penuh kasih sayang. Ini. Xiaoyan dan Sun Er benar-benar tercengang saat mereka menatap bayi api, yang tidak terlalu besar. Itu hanya sedikit lebih besar dari sebuah lengan. Sekilas, itu seperti bola bundar kecil yang lembek. Sebuah kepang hadir di kepala kecilnya, sementara kain kecil-kecil melilit bagian depan tubuhnya, membiarkan pantatnya terlihat. Ada segel api teratai merah muda tercetak di kepala kecilnya. Sekilas, itu tampak sangat imut. Setidaknya, ada kilauan di mata cantik Sun Er. Sepertinya dia dibanjiri cinta keibuan. Yiwa Yiwa. Bayi api itu meraih tangan Xiaoyan dan mengayunkannya sementara Xiaoyan dan Sun Er terpana oleh situasi yang tidak terduga ini. Suara lembut dan aneh keluar dari mulut bayi. Apa yang terjadi? Xiaoyan akhirnya pulih saat ini. Dia memandang bayi api, yang menolak melepaskan lengannya, dan bertanya dengan suara hilang. Sun Er hanya menggelengkan kepalanya saat dia mendengar pertanyaannya yang tidak mengerti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, mungkinkah ini api baru di tubuh Anda setelah menggabungkan begitu banyak api surgawi? Jika api lotus pemurnian iblis ditambahkan, Xiaoyan memiliki total 6 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa memastikan jenis perubahan apa yang akan terjadi ketika 6 jenis api surgawi digabungkan bersama. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencoba menggabungkan 6 jenis api surgawi sebagai eksperimen. Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar jawabannya. Matanya kembali ke bayi api yang lembek di lengannya saat dia tanpa sadar mencubitnya. Kulit bayi yang lembut dan halus membuat Xiaoyan menyadari bahwa bayi api ini terasa seperti bayi yang sebenarnya. Perasaan kulit bayi api itu persis sama dengan manusia. Selain itu, dia merasa bahwa dia tampaknya memiliki hubungan yang aneh dengan benda kecil ini setiap kali dia menyentuhnya. Perasaan akrab itu persis sama seperti ketika dia mengendalikan api surgawi di dalam tubuhnya di masa lalu. Hal ini benar-benar api surgawi dalam tubuhku. Xiaoyan mengangguk dengan ekspresi serius pada saat ini. Dia yakin bahwa bayi api ini adalah api surgawi baru yang terbentuk setelah menggabungkan api teratai setan yang memurnikan, tetapi bahkan dia bingung mengapa perubahan seperti itu akan terjadi. Saya merasakan perasaan akrab dari hal kecil ini. Sepertinya mirip dengan kaisar emasku membakar api surgawi.
Sun Er berkomentar dengan lembut pada saat ini. Kaisar emas Anda membakar api surgawi bergabung dengan pemurnian api teratai setan yang memurnikan. Dengan demikian, beberapa esensi dari Kaisar emas membakar api surgawi telah bergabung ke dalam tubuh saya. Xiao Yan menjelaskan. Matanya terus tertuju pada bayi api di lengannya. Bayi itu dikepang di kepalanya. 5 jenis api surgawi di dalam tubuhnya telah sepenuhnya bergabung dengan api lotus pemurnian iblis. Tentu saja, jika seseorang ingin lebih tepatnya, seseorang harus mengatakan bahwa 5 api langitnya telah bergabung ke dalam api teratai setan yang memurnikan. Meskipun 5 jenis api surgawi lebih besar jumlahnya, jumlah ini tidak menimbulkan perlawanan apapun terhadap api teratai setan yang memurnikan, jadi mereka benar-benar digabungkan ke dalam api teratai setan pemurnian. Jika Xiao Yan belum mengaktifkan Flame Mantra dan memperbaiki api iblis, dia kemungkinan akan merasakan akhir yang jauh lebih buruk ketika mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Haha, Xiao Yan GG, saya pernah mendengar ayah berkata bahwa hanya sedikit api surgawi yang dapat terbentuk setelah disempurnakan oleh seseorang. Jika saya telah menebak dengan benar, ini pasti roh api-api surgawi yang baru terbentuk di dalam tubuh Anda. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Dari kelihatannya, ini sepertinya bukan sesuatu yang buruk. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan ujung mulutnya bergerak-gerak. Dia bertanya, kalau begitu, bagaimana saya akan melepaskan Angry Buddha Lotus Flame saat bertarung dengan orang lain di masa depan? Dia telah memeriksa tubuhnya sebelumnya dan api surgawi yang datang kemanapun dia menyebutnya telah benar-benar lenyap. Apa yang akan dia gunakan untuk mengumpulkan teratai api untuk bertarung dengan orang lain? Yiwa. Mata besar dari benda kecil yang memeluk tangannya dan air liur yang menetes menjadi cerah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengangkat tangan kecilnya dan api berkumpul di telapak tangannya. Sebuah teratai api dengan cepat terbentuk. Angry Buddha Lotus Flame? Mata Xiao Yan hendak keluar dari kepalanya melihat bentuk teratai api ini. Angry Buddha Lotus Flame adalah keterampilan yang dia ciptakan. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melepaskannya. Namun benda kecil ini secara acak dapat membuatnya dan dengan kecepatan yang bahkan penciptanya, Xiao Yan, tidak dapat menandingi. Hal kecil ini bahkan diam-diam telah mempelajari keterampilan Do Anda. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Yiwa. Kebanggaan muncul di wajah lembut kecil makhluk kecil itu setelah merasakan keterkejutan Xiao Yan. 2 tangan kecil dikepalkan dan kemudian dilepaskan sebelum banyak api teratai Angry Buddha 2 warna terbentuk di atas telapak tangannya. Setelah itu, mereka mengapung di sekelilingnya dan terus berputar. 10 api Buddha Angry Lotus. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah melihat teratai ini. Bahkan dia tidak pernah berhasil menciptakan 10 Angry Buddha Lotus Flames bersama-sama. Meskipun teratai api ini hanya dibuat dari 2 jenis api surgawi, kekuatan dari sejumlah itu akan luar biasa. Yiwa. Namun, keterkejutan Xiao Yan tidak berakhir. Setelah membentuk 10 Angry Buddha Lotus Flames, makhluk kecil itu memberi isyarat dengan tangannya, dan 10 teratai api tiba-tiba berbenturan sebelum bergabung dengan cepat. Dalam sekejap, teratai api yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah muncul dari bentrokan. Hati Xiao Yan terasa seolah-olah dicengkeram dengan keras saat dia menatap teratai api merah muda selebar setengah kaki, yang tampak halus dan indah. Bahkan napasnya menjadi sedikit sulit. Pemusnahan, api lotus. Xiao Yan menghirup napas saat dia bergumam pelan. Teratai api yang dibuat oleh bayi api adalah kartu truf terkuatnya, teratai api pemusnahan. Tetapi kekuatan teratai api ini berkali-kali lebih menakutkan daripada jenis teratai api apapun yang pernah dibuat Xiao Yan di masa lalu. Kali ini, aku benar-benar mengambil harta karun. Bab 1525, Demon Flame Plains. Bayi api yang bisa melepaskan api pemusnahan lotus, Xiao Yan secara alami mengerti apa artinya ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membantu menunda lawannya selama pertarungan di masa depan. Selama dia memikirkannya, benda kecil ini akan dapat membuat teratai api dengan sangat cepat. Bayi api ini akan menjadi bantuan terbesar Xiao Yan. Xiao Yan dan Sun Er saling pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di mata pihak lain. Jelas, evolusi api surgawi telah melebihi harapan mereka. Yiwa.
Hal kecil yang dimainkan dengan lotus pemusnahan api yang mengambang di sekitar tubuhnya. Setelah itu, bayi itu melebarkan mulutnya dan menelan teratai api sebelum sekali lagi mengulurkan tangan kecilnya yang lembek untuk memeluk lengan Xiaoyan. Dia mulai menggosoknya lagi. Dengan mengandalkan perasaan aneh yang dia rasakan, dia tampak seperti hewan peliharaan kecil, yang memandang Xiaoyan sebagai kerabat terdekatnya. Xiaoyan tersenyum saat mengamati bayi api ini. Tangannya dengan lembut mengusap kepala kecil bayi itu. Bayi itu menyipitkan matanya dengan nyaman dan terus menangis dengan gembira. Xiaoyan dengan lembut tertawa saat menyaksikan reaksi ini. Meskipun api surgawi telah berubah menjadi bentuk misterius ini, beruntung Xiaoyan masih bisa mengendalikannya. Hal kecil ini akan segera melaksanakan perintahnya selama dia memikirkannya. Dari sudut pandang tertentu, hanya ada perantara tambahan antara Xiaoyan dan api surgawi. Selain itu, mediator ini mampu melepaskan kekuatan penuh api surgawi Xiaoyan. Benda ini sepertinya memiliki kecerdasan. Akan ada banyak ruang untuk pengembangan di masa depan. Mungkin kita harus memberinya nama? Sun Er tersenyum dan mengungkapkan pikirannya. Yiwa. Bayi api yang menggosok lengan Xiaoyan dengan cepat mengangkat kepalanya, tampak seolah-olah dia mengerti kata-kata Sun Er. Mata besar itu mengandung antisipasi saat mereka menatap Xiaoyan sementara mulutnya mengeluarkan suara lembut, Yiwa. Nama karena dia suka berteriak Yiwa, saya akan menyebutnya Yi kecil. Xiaoyan merentangkan tangannya dan secara acak memberi nama pada bayi itu. Yiwa. Bayi api segera menjadi sedih begitu dia mendengar nama Xiaoyan dipilih secara acak. Mulutnya berteriak Yiwa sebagai protes, tapi Xiaoyan hanya tertawa saat mendengar keberatan ini sebelum berkata, Yi kecil, cepat kembali. Kami akan meninggalkan tempat ini. Little Yi hanya bisa dengan sedih berbaring di tangan Xiaoyan setelah mendengar bahwa masalah ini telah diselesaikan oleh Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi sekumpulan api merah muda yang kembali ke tubuh Xiaoyan. Kamu bahkan tubuh anak kecil. Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menegurnya. Haha, Xiaoyan tertawa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat alam ini yang dipenuhi dengan api. Dia berkata, sudah waktunya untuk pergi. Iya, Sun Er sedikit mengangguk. Pelatihan mereka menghabiskan cukup banyak waktu. Klan itu mungkin akan terbalik. Sun Er. Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Matanya sangat lembut saat mereka membelai keindahan di depannya. Wajah Sun Er segera memerah di bawah matanya yang panas mendidih. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut bertanya, ada apa? Aku akan menemukan waktu untuk pergi ke klanku untuk melamar pernikahan begitu kita kembali. Kami akan mengadakan pernikahan besar setelah saya menyelamatkan ayah saya. Apa yang kamu katakan? Sosok halus Sun Er gemetar. Wajah cantiknya menunjukkan rasa malunya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini dan hukuman ini. Untungnya, hatinya masih melonjak seperti rusa kecil dari betapa senang dan cemasnya dia setelah mendengarnya sekarang. Iya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat sosok cantik itu menganggukkan kepalanya dengan wajah memerah. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan di dunia. Dia bahkan tidak perlu takut pada klan kuno dengan warisan yang panjang seperti klan Gu karena sampah dari klan Xiao itu telah menjadi puncak keberadaan dunia ini. Ayo pergi. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan membungkus pinggang Sun Er yang lembut, halus, tampaknya tanpa tulang, menariknya ke pelukannya. Tangannya yang lain merobek ruang di depannya saat nyala api merah muda muncul di jarinya. Dia menunjuk jarinya dan ruang ini, yang menyebabkan banyak bintang 5 doseng merasa tidak berdaya, dengan paksa terbelah, membentuk garis retakan yang sangat besar. Xiaoyan memeluk Sun Er lebih dekat dan melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya bergoyang dan dia menghilang bersama dengan celah spasial itu. Alam api iblis ini akhirnya menjadi benar-benar sunyi setelah Xiaoyan dan Sun Er pergi. Alam ini juga tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Itu secara bertahap akan dilupakan dalam sungai waktu yang panjang. Dataran api iblis adalah pegunungan hijau subur 2 tahun lalu, tapi telah berubah menjadi dataran putih 2 tahun lalu. Banyak retakan sepanjang 10.000 kaki tersebar di dataran seperti lipan yang sangat besar.
Gelombang panas yang sangat tinggi naik dari kedalaman retakan ini, mengakibatkan daerah ini tampak sangat kering. Dataran ini telah dibuat setelah Purifying Demonic Lotus Flame telah turun 2 tahun lalu. Banyak gunung di wilayah ini telah berubah menjadi tidak ada dalam sekejap sementara daratan telah berubah menjadi lahar. Namun, ketika alam api iblis kemudian ditutup, lahar di wilayah ini berangsur-angsur mengeras. Akhirnya tanah berubah menjadi dataran yang bisa dilihat hari ini. Berdasarkan akal sehat, tanah di mana api iblis berkobar akan tetap sangat sunyi. Tetapi sekelompok tentara bayaran petualang telah menemukan kristal misterius yang dipenuhi dengan energi afinitas api liar dan kekerasan di dataran ini, menyebabkan tanah ini menjadi sangat hidup. Kristal individu yang diisi dengan energi afinitas api liar dan keras disebut batu api iblis karena kristal ini tampaknya memiliki jejak sisa-sisa yang sangat samar dari nyala api iblis. Meskipun api iblis yang tersisa ini telah diencerkan ribuan kali lipat, itu masih merupakan harta mutlak bagi mereka yang mempraktikkan afinitas api Doki dan alkemis. Selama seseorang mampu menyerap energi dalam batu api iblis ini, Doki seseorang tidak hanya akan menjadi lebih kuat, bahkan api yang dipanggil oleh seorang alkemis juga akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dataran ini telah menarik banyak faksi yang telah mendirikan wilayah dan mulai menambang batu api iblis 2 tahun lalu. Aliansi Sky Mansion secara alami adalah salah satu dari faksi ini. Selain itu, area yang mereka tempati adalah tempat di dataran yang dipenuhi dengan urat terkaya dari Demonic Flame Rocks. Dengan kekuatan aliansi saat ini, tidak ada yang berani melakukan hal bodoh bahkan jika mereka merasa cemburu. Dimanapun aliansi Sky Mansion pergi berarti Hall of Souls berada di dekatnya. Ini pada dasarnya menjadi akal sehat yang diketahui oleh semua orang di Central Plains. Dua faksi besar telah bertempur dalam perang yang luar biasa panas selama 2 tahun ini. Perkelahian pasti akan terjadi saat kedua belah pihak bertemu. Oleh karena itu, segera setelah aliansi menyebar ke Demonic Flame Plains, Hall of Souls telah mendirikan aula cabang di sana juga. Beberapa dari faksi yang serakah terhadap batu api iblis tetapi tidak berani menentang aliansi Istana Langit sendirian diam-diam bergabung dengan aula jiwa. Selama setahun terakhir ini, Hall of Souls telah bertukar pukulan dengan pasukan aliansi yang ditempatkan di negeri ini berkali-kali. Meski kedua belah pihak mengalami kerugian dan luka, batu api iblis yang mereka peroleh juga memungkinkan mereka untuk merasakan alasan mereka tinggal. Oleh karena itu, Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance bertempur di dalam Demonic Flame Plains setiap 3 hari dan bertempur dalam pertempuran yang lebih besar setiap 5 hari, menyebabkan wilayah ini tampak sangat hidup. Dentang, dua pedang berat yang dikelilingi oleh Doki yang kuat bentrok satu sama lain, memaksa Taman untuk menembak. Salah satu pedang jelas tampak lebih lemah dari yang lain. Tubuh pemilik pedang dipaksa mundur puluhan langkah. Wajahnya memucat dan seteguk darah dimuntahkan, tapi dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan matanya menjadi merah padam setelah melihat saudara-saudara yang terluka parah. Ceka-ceka, Komandan Liu, serahkan batu api iblis. Kami telah mengawasimu selama lebih dari setengah bulan. Sosok manusia itu, yang telah melukai orang lain dengan pedangnya, melangkah melalui udara kosong dan dengan aneh tertawa. Dia memakai jubah hitam. Dari tampang lencana di dadanya, sepertinya orang ini adalah seseorang dari Hall of Souls. Komandan, kamu harus cepat pergi. Batu api iblis itu adalah sumber daya yang unit Suan kami gali sambil mempertaruhkan nyawa kami selama sebulan untuk mendapatkannya. Mereka tidak boleh mendarat di tangan orang-orang ini dari Hall of Souls. Seorang pria berlumuran darah agak jauh meraung. Namun, aumannya baru saja terdengar ketika pedang panjang menembusnya dari belakang, mencegahnya mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Sekelompok orang bodoh dari Sky Mansion Alliance berani menambang untuk Demonic Flame Rocks di wilayah Hall of Soulsku. Anda mencari kematian? Petik 2. Tawa gelap dan dingin keluar dari sekitar mereka. Suara deras angin muncul dan banyak sosok hitam muncul di langit di atas, mengelilingi lusinan individu yang berlumuran darah itu. Pria bernama Komandan Liu menunjukkan wajah yang benar-benar pucat saat melihat sosok ini. Aliansi Sky Mansion tidak memiliki pengecut. Komandan, kami akan melindungi pelarianmu. Selama Anda menyerahkan batu api iblis ini kepada atasan, kita akan bisa menjadi murid aliansi batin. Lusinan sosok manusia yang mengelilingi Komandan Liu itu meraung dengan suara rendah.
Mereka tampak seperti serigala ganas yang terpaksa terpojok saat mereka bersiap untuk pertarungan habis-habisan. Mendengar ini, tangan yang memegang senjata Komandan Liu bergetar. Dia menyentuh tas di dekat dadanya. Ada 10 cincin penyimpanan di sana, masing-masing diisi dengan batu api iblis. Inilah yang diperoleh bagian mereka setelah mencari selama berbulan-bulan dan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka berhasil membawa mereka kembali ke aliansi, semua orang di bagian mereka akan diangkat menjadi murid aliansi batin. Saat itu, posisi mereka akan sangat berbeda. Namun, keadaan mereka saat ini telah menyebabkan suasana hati semua orang menjadi sedingin es. Mereka pasti harus membayar harga yang sangat mahal jika mereka ingin membebaskan diri dari pengepungan ini dengan kekuatan mereka. Saudaraku, kita semua telah selamat dari banyak pertempuran di sini. Ada hari-hari baik menunggu kita setelah ini. Oleh karena itu, ambil senjatamu dan serang denganku. Komandan Liu mengayunkan pedangnya yang berat dan berteriak dengan suara yang ganas. Setelah itu, dia memimpin untuk menyerang. Biaya. Lusinan orang itu mulai terengah-engah setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, mata mereka memerah saat mereka menyerang menuju pengepungan. Bunuh mereka semua, tutup kepala mereka dan kirimkan ke Sky Mansion Alliance. Petik 2. Seorang tetua yang tampak teduh dengan acuh tak acuh melirik orang-orang yang dengan keras kepala menolak dari udara ini sementara dia berbicara dengan suara samar. Dimengerti. Seorang pria di belakang tetua itu mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia menjawab dengan hormat. Dia akan mengambil langkah maju ketika dia menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba diam. Pria ini bereaksi dengan cepat. Dia buru-buru menoleh untuk melihat lelaki tua dengan status tertinggi, tetapi yang dia lihat hanyalah kepala tetua yang tampak acuh tak acuh itu terbang tanpa alasan. Darah melesat ke langit seperti pilar, menggantung kepala dan mengirimkannya ke Sky Mansion. Hall of Souls saat ini tampak cukup berani. Petik 2. Ruang di belakang lelaki tua tanpa kepala itu perlahan berfluktuasi di bawah tatapan kaget pria itu. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul.